Safina maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mantan budaknya Nabi SAW, pernah terdampar di sebuah pulau terpencil yang dia tidak pernah tahu di situ. Ada singo ngampir dia. Ya, karena dia sudah pernah bertemu Rasulullah, bahkan budaknya Rasulullah, dapat ilmu dari Rasulullah. Tidak ada dia rasa takut sama singo itu. Singo itu nganter dia, nunjuk ke jalan balik. Tengehnya singo. Ini sama macam nakal, takut. Wow, macam nakal. Ya budak ini, anak jihad. Itu sahabat Nabi, singo tak takut. Makanya Afrika sengeri itu pacak dibuka oleh sahabat. Tersebar Islam, hampir menyeluruh. Afrika itu masuk Islam kalau. Kalau wong cak kita ini hobi pempek masuk Afrika, gaya-gayanya balik, atik pempek sini, balik itulah. Mana nak muta ke gendum, cuko, Kalau sahabat ndak itu. Mereka yang mereka cari adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu hidup di dunia ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi untuk mencari yang namanya amalan. Yang dengan itu setelah kita enggak ada nanti di dunia ini, kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok para sahabat. Setiap kita sebut pujian aja yang mereka dapat. Karena perjuangan mereka menyebarkan agama Islam ini. Sampai ke Nusantara ini Islam ya dibawa oleh Allah lewat mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ini surat Ali Imran ayat 175. Jadi takut itu ibadah, wajib kita ikhlaskan buat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita menyekutukan Allah dalam takut yang tadi. Ada di sini tambahan dikit. Takut sama wong mati ini nah. Masih banyak wong takut sama wong mati. Wong mati itu dia hidup baik, dak pacak nganggu kita. Benar tak? Dia masih hidup, dak pacak nganggu. Apalagi lah tertutup tanah. Pengep dia di situ. Dak pacak ngapa-ngapa. Takut. Yang mana kau sebut-sebut dia kaget. Nah, budak ini. Ada wong takut sama beringin. Batang beringin takut. Beringin pening belum? Ngapa budak ini ngelaksoni aku? Ada wong takut sama batang beringin. Iya. Tidak benar ini seperti ini. Takut wong mati masih takut sama kuburan. Kadang juga wong ini kuburan, wong lah takut sama kubur, dibentuk pula kuburan itu. Ya dibuat apa namanya? Bangunan apa ini tidak boleh. Ya seperti itu. Haram hukumnya. Kuburan itu dibangun, nggak boleh. Lagi ujung-ujungnya manusia mengagungkan kuburan, akhirnya nyembah kuburan. Dan banyak ini. Kuburan kata isi sembah wong, apalagi ada isi. Ya. Di mana itu dulu yang cerita gitu? Tanjung Priok kan? Mbak apa namanya? Mbak Ketel. Ya. Nah itu. Wa qaulihi ta'ala surat ini apa surat At-Taubah ayat 18. Ayat berikutnya. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya innama lil hasr. Ya, lil hasr itu pembatasan bahwasanya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Yang memakmurkan masjid dengan salat, datang ke masjid duluan, nak azan nak dia, nak qomat nak dia, nak imam nak dia galau. Ya. Pokoknya dia memakmurkan masjid dengan baca Al-Qur'an, dengan berzikir. Sesungguhnya ini yang memakmurkan hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan kita ini, amin. Wa aqamas shalah, yang mendirikan salat. Beda ya. Iqamatus shalah dengan adaus shalah. Kalau orang menegakkan salat, ya, dia benar perhatikan rukunnya, syaratnya, khusyuknya. Kalau menunaikan, ya yang penting semayang. Ya, seperti itu. Benar-benar menegakkan salat. Wa ataz zakat, menunaikan zakat, seluruh zakat, mau zakat harta, zakat hewan, zakat rikaz, zakat pertanian, zakat fitri, zakat fitro, ya, dia tunaikan semuanya. Walam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid ini juga orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Diakhiri oleh Allah, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Yakhsha ini takut. Takut dalam Al-Quran tuh banyak. Ada rohbah, ada wajal, ada
khauf, ada khasyah. Adapun khasyah, takut yang didasari oleh ilmu, basirah. Kalau orang takut didasari oleh ilmu, maka takut dia dinilai apa? Pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda orang takut, yang ini takut sama Allah, ya takut sama Allah karena dia tahu Allah Tuhan. Yang ini takut sama berdasarkan ilmu, karena Allah yang memiliki surga, Allah yang memiliki neraka, Allah yang menciptakan saya, Allah banyak nih dia itu tahu asma wa sifat, dia ngerti. Malah takut yang seperti mendatangkan pahala. Makanya katalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut sama Allah, takut yakhsha di sini. Khasyah cuman para ulama aja. Ya. Adapun rahba yaitu takut yang makrun bil amal. Rahba juga ya yang mereka yad'una raghaban wa rahaba. Takut berdoa kepada Allah, harap yang tinggi, kemudian rahaba, takut. Nah, ada lagi takut Ustaz, banyak yang takut. Rahba, ya takut tapi dia apa? Dengan takut rahba ini dia semangat beramal soleh. Ya, dia takut bukan takut baik. Kau takut tak sama Allah? Oh takut, tapi tidak ibadah. Berarti ini khauf. Baik paham? Tapi kalau dia takut tak sama, tapi dia rajin ibadah, tambah sholat sunnah, tambah ini, berarti ini rauba. Kalau yang ini disebut takut karena Allah begini, berarti ini khasyah. Ya, seperti itu. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut khasyah kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, asa dalam Al-Quran itu suatu kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan. Ya, mereka ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau ingin mendapatkan petunjuk, makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid dimakmurkan dengan seperti ini. Ya, mempelajari ilmu Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari Al-Quran, sirah Nabi, mempelajari fikih, apalagi tauhid dan seterusnya. Ini memakmurkan masjid, ya, masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini berpahala. Dan tidaklah yang menegakkan itu kecuali orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Ya, kalau kita baca tentang hari kiamat, ya, ana yakin orang-orang gak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dengarkan yang sudah pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau seandainya engkau benar-benar baca dengan pasti tentang kejadian-kejadian setelah kematian, yakin walaupun kau bangun subuh jam 12, kau gawe tetap subuh itu. Ngerinya. Bayangkan sehari tegak 1000 tahun. Sehari tegak 50.000 tahun. Di dunia tegak duduk makan minum cuman 100 tahun minta mati kau. Ujung-ujungnya lama aku hidup ni pening pala. Kaget di sana telanjang bulat, dak bersendal. Apa lagi? Dak baju ya telanjang bulat. Dak bersunat. Yang panas berdengkang matahari sekilan. 1000 tahun tegak, bayang ke coba. Ya, nunggu keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, satu hari di akhirat itu 50.000 tahun. Yang dalam ayat lain 1000 tahun. Nah, bayangkan coba. Hidup dunia paling lama 60 sampai 70, lebih dikit yang lebih 70 itu. Kamu tanyailah uang yang umur sudah 100. Kayak nak panjang umur. Malek. Ujinya. Pempek tak lemak lagi. Cukur harusnya cak dulu. Cukur lemak ni ini masam kalau cukur. Tidak tahan lagi. Ada siapa nak ada contoh? Ya, itu. Gigi kalau tinggal sikok, ini depan ujung ini, sudahlah. Temu Allah be, uji dia. Masuk surga. Jangan temu Allah masuk neraka. Ya, seperti itu. Wong kalau lah ketuaan gino, tak kate keinginan lagi untuk hidup. Mana dibatasi? Coba cari ada tak uang umur 100 tahun masih sehat bugar, tak kate. Karena kita ini berakhir apa mati, dibatasi. Ya, kalau kita dinjuk Allah panjang umur, kemudian banyak amal soleh bermanfaat buat kaum muslimin, karena Nabi mengatakan khairun nas anfaulin nas. Sebaik-baik kalian itu yang paling banyak nunjuk manfaat kepada manusia.
ya maka puji Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian orang panjang umur banyak amal. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, orang yang paling buruk umur panjang amalnya dikit, kemudian banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak kate berubah, ndak kate ngambil pelajaran dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.